Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NDS Nurdin Kasistem berada di Hartako City, Kota Makassar, dalam suasana kebatinan menapaktilasi dialektika perbedaan dalam memahami tes-tes Islaman, baik kontekstual maupun tekstualitas, untuk membangun sebuah peradaban yang menuju masyarakat yang hidup dalam suasana batin kemoderasian dalam beragama hari ini dan kedepannya. Alhamdulillah, momen malam ini menjadi sebuah termaknai ketika terjadi dialektika dalam melaksanakan spirit berislam dalam konteks hukum-hukum atau fikihnya. Di tengah-tengah kita ada saudara kita Tuan Takur di Hartako. Beliau hadir sebagai sebuah pemikir lepas dalam menangkap signal-signal keberagamaan dalam perspektif Islam kultural. Ada Pak Yusril sebagai pemikir muda Islam di Hartako yang dalam kibaran bendera Traksel di Gerakan Sulsel sebagai kru yang bekerja lillahi ta'ala 24 jam sebagai sebuah syiar-syiar edukasi dan syiar-syiar religi dalam memakmurkan suasana kebatinan akhir Agustusan ini. Di malam ini tentu ada pertanyaan dari teman-teman, atau kita mulai dengan seperti apa. Saya melihat Pak Yusril, suasana batin di Agustusan mengisi kemerdekaan tahun ke-77 tahun ini. Indonesia makin dewasa, masyarakatnya juga makin dewasa, masyarakat muslim makin dewasa dalam membangun komunikasi internal sesama agama dan komunikasi eksternal lintas agama. Pak Yusril melihat hari ini dialektika keberagaman internal orang Islam dalam membangun hubungan hablum minallahnya seperti apa? Baik. Terima kasih atas kesempatan ini. Yang pertama, sebelum saya bicara lebih jauh, saya ingin mengutarakan sedikit, atau saya ingin mengutip sedikit apa yang pernah saya dengar dari Ustaz Abdul Somad, bahwa kejadian yang terjadi sekarang ini, banyak orang yang mengaji sendiri, tafsir sendiri, dan mengambil kesimpulan sendiri, akhirnya sesat. Iya. Dan itu yang banyak terjadi sekarang. Orang belajar agama, buka sendiri tafsir, tafsirkan sendiri dan buat sendiri kesimpulan, akhirnya ya sesat dan tidak mau berguru. Nah, sebenarnya kalau menurut saya, masalah seperti ini bisa dikurangi atau bisa dihilangkan dengan cara kita mempelajari mazhab dan menganut atau mengikuti salah satu mazhab itu. Karena terus terang, pemahaman agama kita ini semua, kalau menurut saya, masih sangat dangkal. Dan anehnya, dengan apa yang kita miliki ini, yang menurut saya masih sangat dangkal, kita sudah berani membuat suatu kesimpulan bahwa agama ini seperti ini, cara beribadah seperti ini. Akhirnya agama yang kita jalani sehari-hari, agama yang kita tafsirkan sendiri, bisa dibilang tidak berdasar. Kalau menurut saya, alangkah baiknya pendidikan bermazhab itu kita mulai sekarang supaya kita tidak sesat. Karena kita semua tahu bahwa pemahaman agama imam-imam mazhab itu sudah luar biasa, dan kita masih sangat jauh ke sana.
Kenapa kita tidak ikuti mereka saja? Kenapa kita harus membuat kesimpulan sendiri, membuat aturan sendiri? Padahal kalau kita mau sadari, pengetahuan kita ini masih sangat jauh dari mereka. Nah itu sekarang yang perlu kita lakukan agar ibadah kita ini bisa lebih baik. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Yusuf, ada narasi awal untuk lanjutan nanti kita bahas diskusi. Ada Tuan Takur Hartako yang coba kita minta narasi berpikirnya seperti apa suasana kebatinan beragama secara internal, pelaksanaan hukum-hukum Islam secara internal dari masyarakat kita khususnya yang ada di Kota Makassar, lebih lagi dengan Hartako City yang dalam naungan Kimbaran dulu atau teman-teman Praksep. Begini Pak Ustaz, sama dengan Bang Yusuf, kenapa kita mesti tidak mengikuti beberapa mazhab yang notabene tidak diragukan lagi dalam keislaman. Kenapa kebanyakan dari saudara-saudara muslim kita kebanyakan sama seperti yang dikatakan Bang Yusuf, melenceng daripada imam-imam mazhab yang lainnya, menafsirkan sendiri, memberikan pandangan opini-opini yang Bebas. berbeda, yang bebas. Itu bagaimana itu Pak Ustadz? Bagaimana menurut Pak Ustadz itu sendiri? Bagaimana? Apa pendapatnya dan apa saran-sarannya khususnya kepada saya dan saudara-saudara muslim yang lainnya yang masih awam begitu dalam mempelajari ilmu agama itu sendiri? Itu, Pak Ustadz. Oke, sebelum menjawab ya, saya ingin menangkap pikiran bahwa seperti apa kita saksikan hari ini Ups Makassar misalnya tentang bagaimana sholat secara bermazhab, apa sudah terjadi toleransi yang sangat baik sesama internal umat Islam, atau terjadi gesekan-gesekan atau negatif yang terjadi di lapangan atau tidak ada, kita lihat sebelum tadi jawab. Sampai saat ini belum ada Pak Ustadz, belum ada. Cuman yang sama seperti dengan Pak Yus, yang saya mempertanyakan itu sama seperti Pak Yus tadi. Artinya suasana kebatinan keberagamaan kita di Makassar ini lintas mazhab, alhamdulillah ya, sangat normatif, sangat berjalan dengan bagus, sehingga tidak terjadi disharmonis yang berakibat pertengkaran bahkan berlebih ke pertemuan darah, tidak ada ya. Itu harus disebut. Pertanyaan itu tadi tentang apakah kita harus bermazhab dalam beragama itu tadi mungkin Pak Yusuf tadi sudah berjawaban ini. Pak Yusuf sudah berjawaban bahwa guru kita yang sangat kolonial di era kekinian, di era milenial ini, Pak Prof. Dr. Kiai Haji Abdul Samad LC MA itu sudah beri gambaran seperti apa digambarkan tadi Pak Yusuf, bahwa yuk kalau kita bukan mujtahid, kita bukan mufassir, kita bukan level tabi'in atau tabi'in dalam kategori keilmuan, ya mari kita mengikuti, mari kita bermazhab. Khususnya di Indonesia ini mayoritas mazhab yang dalam perspektif penelitian agama-agama di Indonesia dan mazhab, bahwa yang mayoritas mazhab yang dianut warga Islam Indonesia adalah mazhab Syafi'i, dan tidak menutup kemungkinan dan menutup keran mazhab yang lain itu berdakwah mengembangkan agama dalam perspektif itu. Ternyata beberapa masjid ya sudah ada yang kelihatan mazhabnya Maliki, ya. Ya, ada beberapa dan Ya seperti apa Pak Yusuf? kalau saya melihat, ini menurut saya, Ya. kalau menurut saya di Indonesia ini 50% Syafi'i, 30% Hambali, dan 20% ada yang 10-10 Hanafi ya, dengan Hanafi dan Maliki. Maliki 10-10 ya. Iya. 50 bagi 3. Iya, bagi 3. 50 ansih Itu ya, Syafi'i ya, itu lambat ya. begitu Pak Yusri ya. Ya, itu yang menurut saya yang benar. Dan tapi ada juga menurut saya yang kurang benar ya seperti yang tidak mau bermazhab. Oh ada juga ya? Ada juga. Nah, ini yang jadi masalah sekarang. Jadi terus terang dalam beribadah sekarang ini, misalnya dalam suatu masjid, jarang ada benturan antara satu mazhab dengan mazhab lain. Justru yang terjadi benturan satu mazhab dengan yang tidak bermazhab.
Nah, Oh, ini gitu ya, iya. itu masalahnya. Dan kebanyakan saya lihat ini yang jadi masalah. Yang tidak bermasalah ini merasa dirinya lebih benar daripada yang bermasalah. Nah, ini yang jadi kendala sekarang. Banyak yang merasa lebih pintar sekarang. Padahal hadis yang dihafal mungkin baru 1-2 hadis. Al-Quran yang dihafal belum, masih surah-surah pendek. Sudah 3 juz 30, 30 juz. tapi sudah berani membuat Nafsir. penafsiran. Nafsir sendiri. Iya. Sedangkan yang saya pernah dengar itu pernah ada riwayat yang ada seorang sahabat yang bertanya kepada ada di zamannya Imam Ahmad, ada yang bertanya ke Imam Ahmad, wahai Imam, apakah jika saya sudah menghafal Al-Quran, saya sudah bisa membuat penafsiran? Jawab sama Imam Ahmad, belum. Itu belum, masih jauh. Dia bilang, kalau saya sudah hafal 100.000 hadis, dia bilang itu pun belum. Dia bilang 200.000 hadis, belum. Dia bilang terus berapa? Terus Imam Ahmad menjawab, yang pertama harus hafal Al-Quran, yang kedua harus menghafal sekurang-kurangnya 400.000 hadis, baru bisa membuat suatu kesimpulan. Nah, yang terjadi zaman sekarang, hadis baru 2-3 yang dihafal, surah-surah pendek baru beberapa, dan sudah berani membuat penafsiran. Bahkan berani menyalahkan mazhab-mazhab yang ada di sekitarnya. Nah, itu yang banyak terjadi sekarang. Tapi kalau yang saya lihat antara satu mazhab, misalnya anggaplah mazhab Syafi'i dan Hambali, Akur-akur, Akur-akur. saling beri peluang. iya, mereka sama-sama mengerti. Tapi yang bermasalah ini, yang tidak bermasalah ini yang banyak yang iya. Bagaimana Pak? Itu ya. Iya. Oke. Tapi Ya, ada masukan dari ada ya. Saya mungkin setali dua uang dengan pendapat Bang Yus tentang banyak orang yang seolah mampu mengejawantahkan sebuah dalil. Iya. Padahal kan ilmunya belum sampai. Iya. Nah, di kondisi kekinian juga paling parah, baru mengutip beberapa ayat dengan seenaknya gitu loh. Menafsirkan ayat tersebut dengan penafsiran yang ada di kepalanya tanpa bertanya dulu sebenarnya apa maksud dan tujuan ayat ini atau dalil ini. Nah, pada perjalanannya inilah yang membuat orang menanggapi jauh daripada tekstual daripada dan kontekstual daripada ayat tersebut atau dalil tersebut. Nah, ini nih, seperti ini. Terima kasih atas kesempatannya. ya. Kalau dulu waktu saya masih dengan beberapa guru saya, tadi selain untuk jadi mujtahid, menjadi mufassir itu, selain hafal Quran, hafal berapa ribu tadi hadis? 400.000. 400.000 hadis, harus pasti bagus betul bahasa Arabnya, ilmu tajwidnya, ilmu qiraahnya, paham betul dengan asbabun nuzul, paham dengan munasabah ayat. Kurang lebih 16 ya persyaratan kurang lebih 15 sampai berapa ya, 18 ya persyaratan untuk menjadi mujtahid dalam berbagai hal, mujtahid fikih atau mujtahid tafsir dalam satu ayat yang ada roh atau substansi yang diinginkan oleh ayat itu. Apakah kita masuk kriteria itu atau tidak, kan jauh dari kriteria itu. Jadi betul apa Bang Yusril tadi bilang, terlalu keberanian yang harus dirembeng dikit lah untuk menginterpretasi lebih dalam terhadap agama. Jadi di sini kan menurut analisis diskusi kita pada malam ini adalah mari kita mencari guru, mari kita belajar, karena tadi bahasa Pak Iman Yusril itu bahwa ketika orang belajar sendiri, baca sendiri, tafsir sendiri, melaksanakan sendiri, itu bisa menjadi sebuah Kesesatan tersendiri. Iya. Kata Bang Endes ya. Tunggu dulu, saya beri Itu dulu berbahayanya. Bang Yus air putih. Pentingnya kita untuk saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi
momen ini dalam diskusi bebas ini, lepas ini, harapan ke depan mudah-mudahan teman-teman di Traxel, tim Traxel ini terus tetap bersinergi dengan media-media yang lain, dan juga ada momen-momen tertentu untuk mendalami berbagai lintas mazhab dan kedalaman substansi dari nilai-nilai agama yang kita dengar dari guru kita dan bisa perbincangkan. Karena yang pasti begini, tafakkaru sa'atin khairun min ibadah sana. Pada sana itu hadis paling bagus. Sana hadis. Tafakkaru sa'atin, berfikir sesaat, khairun min ibadah sana, lebih baik dari beribadah sana setahun. Berarti kita generasi 540 ini, generasi milenial ini diharapkan untuk terus mencari ilmu sebanyak-banyaknya, mencari guru sebanyak-banyaknya untuk menangkap nilai-nilai substansi dari keinginan Tuhan dan keinginan Rasulullah dalam transfer kebenaran di masa dunia. Saya pikir demikian. Mari pada malam ini mudah-mudahan menjadi amal pikiran kita bahwa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Begitu. Kita masuk dalam kontes-kontes itu sehingga kita mengharap momen ini mengantarkan kita dapat ampunan, dapat kasih sayang, dan kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian. Mudah-mudahan diskusi lepas ini ada makna yang bisa diambil, ada pembelajaran internal bagi kita teman-teman kru Traxel TV Rakyat Sosial ini, menjadi belajar, terus belajar. Mudah-mudahan ke depan bisa mendatangkan guru-guru yang lebih untuk kita disempurnakan memang kita ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam dari warahmatullahi wabarakatuh. Nurdin Daka Sistem MDS Muhammad Nancy Kota, dan SMS Sugeng Buddha Sistem, dan Yusril Misterius. Misterius. Iya. Tuan Takur. Oke. Salam untuk kesuksesan terus Traxel TV Rakyat Sosial. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.